Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini saya di farm ikan cupang. Nah, saya akan memberitahukan kepada kawan-kawan semua apa sih kelebihan ikan cupang dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain. Nah, yang pertama, cupang tidak memerlukan tempat yang luas. Nah, kalau tempatnya luas bisa nggak? Ya, sebenarnya bisa, tapi tentunya kurang ekonomis ya. Maka di sini biasanya orang hanya dengan bermodalkan tempat yang sempit, maka cupang bisa dipelihara. Kita lihat di sini ada kolam ikan cupang, ini paling hanya berukuran 1 kali 2 meter. Ini bisa diisi dengan 1000 ekor. Atau kadang ini yang agak lebih luas, ini ukuran 1 kali 3, ini bisa diisi sampai 2000 ekor ya gitu. Nah, ini yang agak lebih panjang. Ini kebetulan isinya cupang-cupang giant. Jadi kalau cupang giant memang ukurannya agak lebih besar dibandingkan dengan cupang-cupang biasa ya. Kebetulan ini giant Nemo, jadi warnanya lumayan. Kalau yang sebelah sini cupang apa nih? Ini galaksi, tapi belum keluar galaksi-galaksinya. Tapi sudah mulai kelihatan dari kulitnya ada warna-warna galaksi. Nah, di sini ada sekitar 20 farm cupang ya. Jadi dengan tempat yang ini, seperti di situ ada 1, 2, 3 sampai 4 ya. Nanti yang di sana itu 5 agak di bawah itu. Berbeda dengan kolam koi. Nah, ini kolam koi ya butuh tempat 12 kali 12 meter. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di depan kita ini ada ember-ember sekitar 100 buah ya. Ini ember bekas cat yang sekitar 4 kilo. Nah, inilah kelebihan cupang berikutnya, yaitu bisa dikawinkan dalam wadah yang kecil. Jadi memang yang ideal seperti ini. Nanti induk jantan dan betina dimasukkan di sini. Mereka akan bisa kawin di sini dan sampai telurnya menetas juga ada di wadah ini ya. Jadi ini walaupun hanya tumpukan ember-ember, ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai kamar pengantin ya. Kamar pengantin bagi ikan-ikan cupang. Oke ya, di sini ada plastik ukurannya ini 7 kali 15 cm. Inilah salah satu kelebihan cupang, yaitu nanti bisa bernafas dalam kondisi udara yang minim. Jadi ini contoh, ambilkan ikan cupang. Ini kan cupangnya. Oh, jatuh. Nah, ini ikan cupang saya masukkan di sini. Ini bisa saya bikinkan aja langsung. Jadi kelebihannya bisa bernapas dalam udara yang minim. Jadi ini pakai udara bebas, tidak perlu saya ambil tabung oksigen udaranya oksigennya saya masukkan di sini. Maka di sini cupang sudah tahan ya. Biasanya dalam cupang seringkali dikemas seperti ini. Ini adalah kelebihan yang ketiga ya. Jadinya otomatis ini ada kelebihan yang keempat, yaitu mudah dalam pengiriman ya. Ekspedisi. Kalau bisa dikemas seperti ini, tentunya mudah dalam ekspedisinya ya. Kita bisa ngirim ke berbagai tempat. Kalau di sini dari Tulungagung bisa dikirim ke Surabaya, ke Makassar, ke Bandung ataupun ke Jakarta. Atau bahkan ada teman-teman yang sudah bisa mengekspor ikan cupang. Hanya dalam wadah segini, ikan cupang bisa bertahan bisa seminggu bahkan ya. Bahkan ada yang sebulan ya di dalam plastik ini tanpa harus mengganti apapun. Syaratnya ikan cupangnya jangan dalam keadaan kenyang ketika dibeginikan. Kenapa? Karena nanti kotorannya nanti akan keluar di sini kalau dia kenyang dan akan mengotori air ya. Jadi seperti ini, bahkan ada yang ini dikasih airnya itu lebih minim ya. Biasanya kalau orang-orang mengirim pakai ekspedisi pesawat, ini airnya sangat minim, bahkan ketika berenang gini punggungnya itu, punggung cupang ini bahkan tidak kena air sama sekali ya. Sehingga nanti ringan di kilonya ya, tinggal berapa ini, sehingga tidak terlalu membebani biaya pengiriman. Oke ya, kelebihan kelima ya, ini masih saya pegang bungkusnya. Ikan cupang ini termasuk ikan yang tahan kejutan. Jadi andaikan ini misalkan saya jatuhkan juga,
sampai jatuh gitu. Wah, jatuh di mana tadi? Ikan cupang masih oke-oke saja ya. Atau misalkan yang ada di botol-botol ini, biasanya nanti langsung kita pakai selang air. Ini ada selang, tapi ini nggak ada airnya ya. Biasanya selang-selang ini langsung kita hubungkan dengan pompa air, langsung airnya masuk ke sini, supaya air yang ada di dalam botol ini berganti. Tapi cupang tidak ada masalah, tidak terkejut ya. Dia tahan-tahan aja. Setelah itu langsung dikasih makan, maka ikan akan bisa makan dengan tenang. Sangat berbeda dengan ikan lain. Ketika ada kejutan yang seperti itu, nafsu makannya langsung hilang. Nah, itulah kelebihan cupang. Nah, berikutnya ada kelebihan yang keenam, tapi ini tidak akan dilakukan oleh semua orang, bisa kelebihan, bisa kurangan. Cupang ini termasuk binatang yang agak rumit. Rumit dalam masalah pakannya. Jadi ketika orang mau mengawinkan cupang, kalau nggak tahu pakannya, pasti burayaknya nanti akan habis ya. Atau bahkan cupangnya tidak bertelur. Di situ ada kerumitan karena pakannya, kalau bisa pakai pakan hidup, itu kalau salah pakan atau ukurannya terlalu besar, maka justru cupangnya nanti yang dimakan oleh pakan itu. Misalkan begitu lahir menetas, kita kasih pakan cacing sutra, tentu saja dia tidak bisa makan karena ukuran burayaknya sangat kecil. Atau kita kasih pakan yang lebih kecil, yaitu kutu air. Tentunya kalau kutu air itu lebih besar daripada burayaknya, maka nanti cupangnya itu akan dimakan, jadi kalah. Nah, ada yang lebih kecil yaitu infusoria ya. Jadi nanti bisa pakai pakan infusoria atau artemia ya. Itu pakan seperti apa suatu saat nanti akan saya jelaskan ya. Oke, paling itu saja ya tentang masalah kelebihan cupang. Semoga, oh ya, tadi masalah rumit itu apa yang menjadi kelebihan? Kelebihan bagi para pebisnis ya. Di sini banyak para peternak cupang, bisnisnya itu bisa bertahan karena tidak semua orang bisa menyaingi. Karena adanya kerumitan tadi, maka orang lain yang mencoba selalu gagal. Ya, jadi kalau misalkan kalian pengen beternak cupang, kalian harus belajar yang cukup lama dulu supaya benar-benar bisa. Kecuali kalian hanya membesarkan saja. Nah, kalau membesarkan biasanya nggak terlalu rumit. Nanti kalau misalkan butuh benih, bisa juga pesan ke saya. Nah, sehingga urusannya akan jauh lebih mudah. Oke, paling itu saja tentang masalah kelebihan-kelebihan cupang. Semoga tidak mematahkan semangat, justru menjadikan semangat bagi siapapun untuk memelihara cupang ya. Apakah untuk kesenangan atau untuk bisnis.